Selamat datang di cerita horor milenial, channel yang membahas tentang hal-hal mistis, misteri, dan urban legend yang masih hidup dan dipercayai generasi milenial sampai sekarang. Kali ini, tim cerita horor milenial akan mendatangi salah satu bangunan Belanda yang konon katanya, menurut warga di sekitar lokasi, sering terlihat penampakan tentara Belanda di sana. Halo Sobat Milenial, bertemu lagi bersama gue, Disa dan Kak Ana. Kali ini kita berada di bangunan bekas peninggalan Belanda. Ada cerita apa Kak Ana sampai Kak Ana merekomendasikan tempat ini sebagai penelusuran? Tempat ini dulu pernah digunakan sebagai pabrik rokok kretek, Dis. Mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai Indonesia merdeka. Pantesan Kak, gue tuh mencium bau tembakau dan rempah ketika kita masuk kawasan ini. Yaudah, Dis, kita mulai aja nelusurin tempat ini. Nanti kita ceritakan sama sobat milenial satu persatu tempat yang masih tertinggal bekasnya di sini dan ada apa cerita di balik tempat ini. Oke, yuk kita mulai aja ya. Dari mulai Jadi yang masih bisa kita lihat dan masih tersisa ini bangunan tempat tinggal mandor dan dapur umum aja Kak. Rumah pemukiman para pekerja di sini juga sudah nggak ada lagi ya Kak. Sayangnya bangunan utama pabrik rokok ini sudah rata dengan tanah ya Kak. Nah dulunya jalan masuk itu dari depan sana dan bangunan utamanya itu ada di depan. Rumahnya tuh besar, terbuat dari batu bangunannya dengan atap tinggi khas bangunan Belanda pada umumnya. Jadi sobat milenial, kawasan ini sangat luas sekali. Dan karena ini merupakan aset yang berharga, makanya dijaga oleh beberapa tentara Belanda. Dan mereka dipersenjatai juga. Kawasan ini mulanya tuh dari pintu gerbang yang di sana, itu juga sudah mulai dijaga sama tentara. Dan lalu masuk ke dalam ada rumah pos kecil untuk tentara-tentara itu sebelum masuk ke dalam bangunan utama. Oke Dis, ini tuh dulunya adalah tempat tinggalnya mandor. Bisa nggak Disa coba masuki gerbang dimensi mereka di sini dan ceritakan sama sobat milenial kisah yang ada di sini. bangunan ini dulunya tuh dipakai mandor untuk beristirahat. Seperti yang gue lihat sih seperti itu. Dan ngelihat dari bangunannya juga, ini udah beberapa kali mungkin diperbaiki karena ini kan bangunannya juga udah lama banget. Dan yang gue lihat juga aktivitasnya di dalam ruangan ini ya aktivitas si mandor seperti tidur, kadang makan juga di dalam, minum di dalam, terus beristirahat. Ya cukup rutinitas setiap hari mandor itu untuk beristirahat kalau yang gue lihat sih di sini. Dis ini dulunya digunakan sebagai dapur umum. Nah, apa yang bisa Disa rasakan dan lihat di sini setelah diceritakan sama sobat milenial Disa? Gue rasakan di sini aktivitas mereka tuh masih ada pada zaman itu. Terus mereka melakukan banyak aktivitas seperti ya melakukan makan minum di sini. Dan yang memang agak memancing gue untuk kesini tuh lebih yang di ujung sana. Sosoknya besar. Beda ya di ruangan yang pertama sama yang di dalam sana. Kalau di ruangan yang pertama ini aktivitasnya seperti dapur pada umumnya, mereka masih melakukan aktivitas itu. Tapi kalau udah masuk ke dalam, itu sosoknya tinggi besar seperti penjaga dari bangunan tersebut. Ada sosok juga yang memanggil ingin bercerita
ke gue di sini kisahnya agak sedikit sedih. Nanti kita cerita sama Kana di depan sana aja ya buat menceritakan kisahnya, karena dari kisah itu juga keseluruhan itu bisa dapat dari cerita gedung ini. Jadi bisa, tadi kan kita udah keliling ya bangunan satu persatu, mulai dari rumah mandor, terus juga dapur umum. Nah pas kita berhenti di dapur umum itu, tadi kamu punya cerita katanya dari sosok yang mencoba berkomunikasi sama Disa kan. Nah bisa ceritain nggak Dis, sosok itu siapa dan ceritanya dia tuh apa sampai dia pengen banget komunikasi dan menceritakan kisahnya sama kamu? Yang menceritakan ke gue adalah tentara Belanda, di mana pada kejadian itu terjadi penyerangan. Sosok tersebut tertinggal oleh pasukannya, di mana pasukannya itu bisa melarikan diri, tapi karena saat itu dia habis dari toilet, dia terkena ledakan bagian kakinya dan dia tidak bisa melarikan diri. Setelah musuh, karena kaki dia sudah terluka kena ledakan, dia tidak bisa melarikan diri. Lalu musuh itu menyerang, menebas tubuh dia menggunakan samurai menjadi 3 bagian. Oke bisa, jadi kan setelah Indonesia merdeka, pabrik ini kemudian diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan akhirnya dikelola dengan mendapatkan bantuan investasi dari luar, sehingga pada tahun 1970-an itu berkembang pesat sekali pabrik rokok ini sampai bisa mengekspor sampai luar negeri, memiliki karyawan sebanyak 200 orang. Jadi kamu bisa nggak melihat ke belakang pada saat pabrik rokok ini sudah diambil alih oleh pemerintah Indonesia? Bagaimana keadaan atau ada cerita nggak pada saat itu? Tempat itu memang ada 2 masa kan ya. Nah masa yang kedua itu yang gue lihat di tempat tersebut memang ada yang ditinggalkan, karena kan namanya bangunan dan di situ ada suatu bisnis, pasti ada juga tempat yang dijaga untuk tidak terjadi sesuatu. Oke, jadi penjaganya ini penjaga yang goib ya, bukan makhluk astral, tapi benar. bukan penjaga tentara gitu, bukan pada saat seperti zaman Belanda ya. Jadi lebih ke ditanam sesuatu penghuni atau penunggu di sini gitu ya. Jadi setiap ruangan itu ada penunggunya. Mungkin karena produksinya di situ ditakutkan ada yang berusaha untuk menghancurkan atau apa, jadilah perlu sosok-sosok tersebut. Dan juga mungkin kan setelah perjanjian serangan yang tadi kamu cerita itu ya, dari ceritanya si tentara Belanda itu, bahwa mungkin ada gangguan-gangguan dari makhluk astral juga kan, karena pasti kan pembantaian itu gak cuma satu tentara yang terbunuh di situ ya, apalagi sampai dipotong menjadi 3 bagian. Mereka terkunci di ruangan-ruangan tersebut, jadi mereka susah untuk berinteraksi. Kalau untuk tentara tersebut kejadiannya itu ada di situ, jadi mereka masih mengiranya mereka masih hidup, merekanya mengiranya masih dunianya mereka, jadi masih aktif banget deh kalau tentara itu. Jadi masyarakat pasti sering ngeliat kejadian-kejadian tiba-tiba ada tentara lewat atau apa, dibanding sosok yang penjaga pada masa rokok ya. Jadi maksudnya juga mungkin di sini mungkin karena mungkin ada dendam atau suatu rasa tidak ikhlas ya dari tentara-tentara Belanda yang tewas di sini pada saat penyerangan ya. Benar. Jadi mau menyimpan dendam. Dengan dia bercerita juga kan dia bisa menyampaikan kan apa sih, setiap sosok yang bercerita berarti masih ada sesuatu yang dikenang dan diingat, dan itu hal yang sangat diingat. Terakhirnya dia dan tragis ya, maksudnya dia diserang dan dia kehilangan 3 bagian tubuhnya, dibanding sosok yang menjaga, dia hanya menjaga, dan memang sebelumnya itu kan memang dia dikunci sama majikannya di situ gitu. Jadi maksudnya di sini tuh ada 2 masa di mana pada saat penjajahan Belanda itu yang tertinggal memori terkuatnya adalah tentara-tentara Belanda yang tewas terbunuh di sini. Dan yang kedua adalah pada saat pabrik ini dikelola oleh pemerintah Indonesia, pemiliknya kan itu memberi penjagaan ya pada asetnya di sini dengan menempatkan sosok makhluk astral yang dikunci ya.
di setiap ruangan, tapi yang lebih kuat karena memiliki suatu Memori ya. memori terkuatnya itu adalah si tentara Belanda yang memiliki rasa tidak ikhlas pada saat mati Terakhir terbunuh, pada saat hidupnya. hidupnya. Oke, kayak gitu. Iya, kayaknya memang kesulitan kita di sana cukup berngiris hati juga ya buat aku, buat gue gitu. Berarti ceritanya ini punya rasa yang dalam ya buat kita semua. Kayaknya segitu aja dulu ya sobat milenial. Sekian penelusuran kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Salam sobat milenial.